Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amalan-amalan kita, dan kita berharap bahwa amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang saleh, yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Terutama kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhidullah adalah hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai penyelamat baik di dunia ataupun di akhirat dari seluruh mara bahaya, bahkan juga dari berbagai bahaya-bahaya yang sifatnya fisik. Di antaranya dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa tauhidullah adalah penyelamat semuanya itu. Dan buktinya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam kegelapan dalam perut ikan dan di tengah lautan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dirinya alaihi salatu wassalam. Bab yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Saba ayat yang ke-23. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara ulama menyebutkan tentang keterkaitan ayat 23 pada surat Saba ini dengan ayat yang sebelumnya, dan keterkaitan tersebut menunjukkan pada tafsir yang menjelaskan kepada kita maksud daripada ayat yang ke-23 sebagaimana dicantumkan oleh al-muallif di dalam kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Pada ayat yang ke-22
Surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fiha min syirkin wama lahu minhum min dhahir." Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Al-muallif rahimahullahu taala membawakan potongan dari ayat 23 untuk menjelaskan salah satu bab yang memperkuat adanya tauhidullah dan batalnya segala ketergantungan kepada selain Allah yang bersifat syirik. Al-muallif memulai dari firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya. Dan itu di pertengahan ayat, ya. Sebelumnya di awal ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya. Terjemah tafsiriyah dari hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala hilang rasa takut dari mereka para malaikat, ya, karena firman Allah, suara yang sampai kepada mereka para malaikat membuat mereka takut, ya, membuat mereka pingsan, membuat mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu kondisi hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya, ketika hilang rasa takut itu, ya, ketika kemudian mereka sudah terbangun, ketika kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qalu madza qala rabbukum, mereka para malaikat berkata, apakah yang dikatakan oleh Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala? Qalul haqqa, mereka mengatakan bahwa Allah taala mengatakan al-haq, kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia Allah taala maha tinggi dan maha besar, ya. Jadi akhir dari ayat yang ke-23 ini menjelaskan keadaan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan sangat erat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-22. Allah taala berfirman pada ayat yang ke-22, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Ya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u, serulah, alladzina za'amtum min dunillah, yang kalian sangka selain Allah. Jadi peribadatan orang-orang musyrik kepada sesembahan-sesembahan mereka, dan masuk di dalam pengertian ini seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus masuk juga para malaikat-malaikat, ya. Karena ada di antara manusia yang mengambil malaikat-malaikat sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, ya. Secara umum ada yang mengambil sesembahan berupa batu, ya, karena bodohnya mereka di masa jahiliyah dan terus diikuti oleh orang-orang yang diliputi kebodohan karena
waswasa dari syaitan, ya. Satu di antara mereka membawa 4 batu ke sebuah lembah, 3 batu digunakan untuk tempat tungkunya untuk menyalakan api, 1 batu diambil yang terbaik untuk mereka sembah. Tapi ada juga di antara mereka yang menyembah malaikat, ya. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, maka selain Allah adalah alam, dan tidak ada kemampuan sedikit pun kecuali apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala di sini berfirman, qulid'ul ladina za'amtum min dunillah, ya. Kemudian Allah batalkan seluruh pandangan-pandangan mereka tentang sesembahan selain Allah, ya. Allah firmankan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidak memiliki sebesar zarrah pun, tidak di langit dan juga tidak di bumi. Ini yang pertama, yaitu kepemilikan istiqlaliyah. Artinya bukan kepemilikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, seperti kita memiliki kemampuan, kita memiliki berbagai yang kita punya, itu karena Allah berikan kepada kita. Tetapi secara tersendiri, ya, benar-benar dari dia, tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan yang pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi, ya. Jadi kalau ada di antara orang-orang musyrik yang beranggapan bahwa selain Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai yang seperti itu secara tersendiri, maka Allah di sini batalkan, ya. Wala fil ardi wama lahum fiha min syirkin. Yang kedua, kalau ada yang menyangka di antara mereka bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu melakukan musyarakah, artinya bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta langit, mencipta bumi, memberikan kemampuan secara tersendiri, ya, maka anggapan tersebut juga batal. Mereka tidak memiliki itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum minhu wa ma lahu minhum min dhahir. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu ditolong, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mencipta langit, mencipta bumi, tidak ada yang menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri saja, ya. Wahdahu la syarikalah, ya. 3 hal Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan pada ayat ini, yaitu ayat yang ke-22, ya. Yang pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin. Dan yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir. Tiga-tiganya merupakan berbagai anggapan orang-orang yang melakukan syirik, ya. Sesembahan-sesembahan mereka mempunyai satu di antara sifat-sifat tersebut, maka mereka melakukan syirik, ya. Kemudian ada anggapan yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali bagi seorang yang Allah berikan izin kepadanya. Sebagian orang musyrik menganggap bahwa sesembahan mereka secara tersendiri langsung bisa memberikan syafaat, sehingga mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah. Jadi menganggap, ya, di akhirat kelak sesembahan-sesembahan mereka akan secara langsung memberikan pertolongan kepada mereka para penyembah itu, ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan lagi bahwa tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 anggapan ini seluruhnya batal. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya, kondisi para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, ya, yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Setiap hari, malam dan siang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kemampuan-kemampuan mereka yang sangat besar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kondisi tentang makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan di sisinya, yaitu para malaikat, sampai kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah katakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya. Ini lanjutan dari ayat yang ke-23 dalam surat Saba. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir, ya. Nah, di sini muallif rahimahullahu taala membawakan ayat ini, ya, dan hubungannya dengan tauhidullah, ya, untuk menunjukkan betapa apa yang disangkakan oleh mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun yang disembah itu adalah para malaikat, sesungguhnya tidak pantas untuk mendapatkan bentuk sesembahan tersebut, karena yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah ditafsiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan al-muallif membawakan 2 hadis yang menjelaskan akan maksud dari ayat 23 surat Saba, ya. Dan hadis tersebut adalah merupakan nas, ya. Kalau ada nas yang menjelaskan ayat Al-Quran, maka kita tidak bisa berpaling kepada tafsiran yang lain, ya. Misalnya ada yang menafsiri bahwa yang dimaksudkan di sini adalah manusia, ya, bukan malaikat, ya. Tidak bisa, karena sudah disebutkan di dalam hadis secara nas, secara tekstual, bahwasanya yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, kata ganti di situ an qulubihim, itu adalah para malaikat, ya. Sehingga tafsir yang sudah tertentu seperti ini kita ikuti. Dan hadis ini jemaah yang dirahmati Allah adalah hadis-hadis yang benar-benar mutabik, yaitu sesuai dengan ayat yang dimaksudkan. Hadis yang dimaksudkan adalah apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini, fa fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahul amra fis samai dharabat al-malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ta'ala ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyanu bikaffihi
faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqihal akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahiri awil kahini farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayagdzibu ma'aha mi'ata kadzbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawmu kadza wa kadza kadza wa kadza fayusdaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama'. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'." Apabila Allah Subhanahu wa taala qadal amra, maksudnya di sini berfirman dengan kalam Allah Subhanahu wa taala fis sama'i, di langit, ya. Dharabat al malaikatu bi asnihatiha khud'anan liqaulihi, ya. Malaikat-malaikat mengibaskan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Mereka mendengarkan seakan-akan adalah, ya, gemerincing rantai, ya, yang dipukulkan pada batu yang rata, ya, Safwan. Yanfuduhum dzalika, hal itu sampai kepada mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga tatkala sudah hilang dari mereka rasa takut tersebut, qalu, mereka berkata, yakni para malaikat, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Dimulai dari Jibril alaihi salatu wassalam, ya, dan terus menerus sampai ke langit yang paling bawah, ya, as-sama'ud dunya. Fayasma'uha mustarikus sam'i, maka didengar oleh jin yang mencuri pendengaran, mustarikus sama. Wa mustarikus sama hakadha ba'dhaha fawqa ba'dhin, ya. Dan berikutnya lagi, ya, kemudian berikutnya lagi, ya, sebagaimana disifati di sini oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, ya, yang menceritakan wasafahu Sufyan bikaffihi, jadi Sufyan ibnu Uyainah mensifatinya dengan menjelaskan bagaimana antara satu mustarik as-sama dengan mustarik yang lain, ya, pencuri-pencuri dari golongan jin ini, antara yang satu dengan yang lain ini disifati dengan telapak tangan yang direnggangkan jari jemarinya oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Faharafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimah, maka ada perkataan yang mereka dengar yang berhasil mereka curi, ya. Fayulqiha ila man tahtahu, maka diteruskan kepada mustarik as-sama yang di bawahnya, kemudian kepada yang lainnya, thumma yulqihal akhar ila man tahtahu, berikutnya yang ada di bawahnya, hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin, sampai kemudian dikatakan kepada lisan seorang penyihir atau seorang dukun, kahin, ya. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha,
bisa jadi ya dibakar ya atau tertembak terkena oleh syihab bintang ya sebelum dia menyampaikan ya. Jadi ada mustarikus sama yang mendengar, tetapi sebelum dia sampaikan kepada yang di bawahnya, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan syihab kepadanya dan dia terkena ya. Wa rubbama alqaha qabla an yutrikahu, bisa jadi juga disampaikan kemudian dia terkena ya. Fayaqdibu ma'aha mi'ata kadbah ya, dari perkataan yang berhasil mereka curi tersebut ditambahkan dengan 100 kebohongan ya. Fayuqal ya, maka dikatakan ya, ketika sampai kepada orang-orang, ketika sampai kepada mulut seorang penyihir atau seorang kahin dukun, kemudian dari mereka disampaikan kepada orang lain ya, maka berarti yang disampaikan itu bukan kebenaran seluruhnya, bahkan satu perkataan yang berhasil diambil dibumbui dengan banyak sekali kebohongan ya. Tetapi orang-orang yang sudah ya terliputi dengan syaitan ini membenarkan seluruh yang keluar dari lisan seorang penyihir atau seorang dukun ini ya. Di antara talbis yang ada pada mereka, mereka mengatakan alaisa qad qala lana yauma kada wa kada kada wa kada ya, bukankah hari itu mereka mengatakan demikian dan demikian, demikian dan demikian, yang kebenaran terjadi, yang kebetulan terjadi secara benar, karena memang itu adalah berita yang benar. Fayusdaku bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka mereka ini mendapatkan pembenaran karena kata-kata yang didengar dari langit tersebut. Artinya apa ya? Artinya bahwa kebohongan-kebohongan yang ada pada para penyihir, kebohongan-kebohongan yang ada pada para dukun ini tidak dipedulikan oleh para pengikutnya hanya karena pernah mereka mendapatkan satu di antara perkataannya itu benar ya. Dan inilah talbis bagi orang-orang yang wal'iyadzubillah tertutup ya untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang benar dengan yang dusta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah ya, pada ayat ini dan juga hadis ini ada berbagai faedah atau pelajaran berkaitan dengan babut tauhid. Maka Syekh rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, mata syaa wa kaifa syaa ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya. Diceritakan di dalam hadis ini ya, apabila Allah Subhanahu wa taala qadha al-amra fis sama ya, maka para malaikat dan yang paling besar adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang disebutkan di dalam berbagai riwayat tentang sifat malaikat Jibril yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mempunyai 600 sayap dan setiap sayap saddal ufuk ya, artinya makhluk yang begitu besar ya. Dan disinilah juga terdapat ya cara berpikir yang sangat keliru dari orang-orang musyrik ya. Kadang-kadang orang-orang musyrik ya tertipu dengan satu atau dua gerakan dari syaitan, kemudian mereka menyerahkan seluruh peribadatan kepada syaitan tersebut ya. Ada yang hanya karena menyembelih seekor ayam ya, kemudian ayam tersebut digerak-gerakkan oleh syaitan, kemudian
pandangannya langsung berubah, ya, langsung dia takut kepada syaitan yang ada di situ, kemudian menyembah kepada syaitan tersebut dengan berbagai bentuk sesembahan, ya, atau karena diperlihatkan pada suatu benda tentang satu gerakan yang aneh, kemudian mereka menganggap bahwa pada benda tersebut ada keangkeran tertentu dan kesaktian tertentu sehingga mereka menyembahnya, dan seterusnya, ya. Sementara di sini jamaah yang dirahmati Allah, makhluk-makhluk yang begitu mulia, yang begitu besar, ya, para malaikat alaihimussalatu wassalam, ya, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berfirman, ya, idza qadha Allahul amra fis sama' dharabat al malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, ya, para malaikat mengibaskan sayap-sayap mereka tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ka'annahu silsilatun ala Safwan, ya, silsilah di sini yaitu gemerincing rantai di atas batu. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah tasbih, penyerupaan suara Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah tasbih ma yahsulu lahum minal faza'i indama yasma'una kalamahu bi faza'in man yasma'u silsilatan ala Safwan, ya. Jadi yang diserupakan itu bukan firman Allah atau suara firman Allah, bukan, ya. Yang diserupakan itu adalah kondisi malaikat ketika mendengarnya dengan kondisi orang yang mendengarkan suara gemerincing rantai yang begitu keras dipukulkan pada batu, ya. Itulah yang diserupakan tasbih di sini, ya. Jangan sampai kita salah memahami. Wallahu taala alam. Dijelaskan oleh, ya, para ulama bahwa tasbih di sini bukan tasbih kepada suara Allah Subhanahu wa taala, tetapi tasbih penyerupaan antara kondisi malaikat dengan kondisi seseorang apabila mendengar suara yang seperti itu. Inilah yang terjadi, ya. Yanfudhuhum dalik, artinya suara itu sampai kepada hati mereka, ya, begitu kerasnya. Hatta idza fuzziya an qulubihim, hingga ketika sudah hilang rasa tersebut, ya, sudah hilang dari para malaikat alaihimussalatu wassalam, ya, faqalu, maka mereka mengatakan, madza qala rabbukum, ya, apakah yang dikatakan oleh Rabb kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat, ya, al-haq, ya, maka tidak akan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berasal dari Allah Subhanahu wa taala kecuali al-haq, ya. Inna asdaqal kalami kalamullah, ya. Tidak mungkin keluar dari al-haq kecuali al-haq, ya. Jadi ketika diterima oleh Jibril alaihissalatu wassalam, ya, maka para malaikat yang lain bertanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam, ya. Karena Jibril adalah malaikat muwakkalun bil wahyi, yaitu malaikat yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Wallahu taala alam. Dan di sini mungkin ada pertanyaan jamaah yang dirahmati Allah, ya. Apakah yang dicuri oleh mustarikus sama pada as-sama'ud dunya, pada langit yang terendah? Karena pada setiap langit ada malaikat, dan setiap kali malaikat Jibril melewati, mereka bertanya, madza qala rabbukum, ya.
Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dicuri oleh mereka itu adalah firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan takdir, ya. Makanya mereka mengatakan sesuatu yang terkadang benar, ya, tetapi bukan wahyu. Sebab wahyu dijaga benar oleh Jibril alaihissalatu wassalam, maka tetap terjaga dari malaikat Jibril sampai kepada Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam mensifati Jibril alaihissalatu wassalam, ya, innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda dil arsy makin muta'in thamma amin. Bahwa malaikat Jibril itu mempunyai sifat al-amin, amanah, ya. Tidak seperti yang waliyadzubillah dikatakan oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Jibril mengkhianati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah mensifatinya dengan al-amin kalau ada khianat, ya. Dan semakin besar perkara yang diemban, semakin kuat amanat yang harus dibawa. Maka tidak mungkin membawanya kecuali makhluk yang benar-benar mempunyai sifat amanah, ya. Maka Jibril alaihissalatu wassalam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-amin, ya. Jibril menyampaikan hal tersebut, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan al-haq, ya. Sedangkan wahyu tidak disampaikan kecuali kepada orang yang berhak menerimanya. Qalul haq wa huwal aliyyu al-kabir, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata yang hak, al-aliyyu al-kabir, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, ya. Tadi saya menyebutkan jamaah yang dirahmati Allah bahwa tafsir dari ayat ini sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam mentafsirkan, apabila sudah ada sunnah, ya, maka tidak boleh seseorang keluar dari itu, ya. Demikian juga dengan tafsir sahabat, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ menceritakan perkara yang gaib, amrun ghaibi, ya, perkara yang gaib. Kita tidak tahu perkara yang gaib kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Tafsir sahabat menurut kebanyakan al-mufassirin adalah hujjah, ya. Adapun tabi'in, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya tafsir mereka itu bukan hujjah kecuali memang di antara mereka yang mempunyai kekhususan, seperti Mujahid rahimahullahu ta'ala. Karena Mujahid ini muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir di hadapan Abdullah ibn Abbas lebih dari 20 kali. Jadi kalau ada hataman Al-Quran, ya, membaca di hadapan seorang yang mendengarnya, yaitu gurunya, maka yang dilakukan oleh Mujahid di hadapan Abdullah ibn Abbas itu lebih dari 20 kali. Dan disifati bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala yaqifu inda kulli ayatin wa yas'alahu an ma'naha. Jadi Mujahid ini, ya, berhenti pada setiap ayat, kemudian bertanya kepada Abdullah ibn Abbas terjemahan Al-Quran tentang maknanya. Maka ini khusus, walaupun Mujahid ini adalah seorang tabi'in, akan tetapi, ya, perkataannya di dalam tafsir sangat diperhitungkan karena sifat yang khusus pada beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat ini, kemudian melanjutkan berita kepada para sahabat
ridwanu alaihim ajmain, fayasma'uha mustarikus sama. Ya, ketika Jibril membawa dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada para pencuri berita ini, ya. Tetapi mereka ini tidak bisa sampai ke atas, mereka hanya pada langit yang paling bawah, ya. Mustarikus sama ini hanya pada langit yang paling bawah. Dan di sini Masya Allah ada sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ya, Al-Badr hafizahullah ta'ala, bahwa para syaitan ketika melakukan proses pencurian tersebut sesungguhnya sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Memang mereka mempunyai sifat ringan, ya, bisa bertumpuk-tumpuk, ya, bisa sampai ke sama'ud dunya, ya. Tetapi yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, bisa jadi mereka dapat satu berita, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan syihab yang mengenai mereka, maka hancur dia, ya. Bisa jadi mendapatkan, kemudian memberitakan kepada yang di bawahnya, kemudian terkena syihab. Berarti ini adalah bahaya yang luar biasa. Tetapi mereka tetap melakukannya demi apa? Demi satu tujuan, yaitu menyesatkan manusia. Jadi syaitan dengan kemampuan mereka menempuh bahaya yang seperti itu karena sebuah tujuan. Tujuannya adalah idlalun nas. Mereka lakukan itu. Nah, bagaimana dengan seorang yang ingin surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dengan seorang yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka saja yang ingin menyesatkan manusia melakukan mukhatarah yang seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabat kepada kita di dalam tauhid Allah, ya. Fayasma'uha mustarikus sama. Wa mustarikus sama hakadha ba'duhu fawqa ba'din, ya. Allah taala berfirman pada surat As-Saffat ayat yang ke-10, illa man khatifal khatfah fa'adba'ahu shihabun thaqib, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atas apa yang dilakukan oleh mereka dengan shihabun thaqib. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang shihabun thaqib. Apakah sebelum bi'tsah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syihab yang ditujukan kepada mereka itu ada atau tidak ada, ya? Wallahu ta'ala alam, ya. Jawabannya ada, akan tetapi semakin banyak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar dijaga, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak tercampur antara apa? Ya. Antara wahyu dengan yang lain, yakni Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga dengan sedemikian rupa sehingga malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, menunaikan tugasnya sebagai rasul yang menyampaikan wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat Al-Jin ayat 9, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'ul ana yajid lahu shihaban rasada, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kirimkan shihaban rasada, ya. Nah, bagi yang mendapatkan, ya, dan itu sangat sedikit, sementara hal yang didapatkan itu diteruskan oleh mereka, ya, sampai kepada seorang penyihir atau seorang dukun, maka inilah jualan mereka, ya. Jadi
Jadi kalau yang dikabarkan oleh penyihir atau yang dikabarkan oleh dukun sama sekali tidak ada yang benar, ya. Jadi tidak ada sedikit pun yang benar, ya tidak akan laku mereka. Ya. Justru karena ada sesuatu yang benar meskipun dibumbui dengan 100 kebohongan, ya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa maksud 100 ini adalah mubalaghah, artinya kebohongan yang banyak. Tidak berarti harus 100, kadang lebih, kadang kurang, ya. Tergantung dari bagaimana mereka melakukan dan bagaimana manusia itu bisa dibohongi. Inilah yang dijadikan sebagai jualan mereka, ya, sampai kepada lisan seorang penyihir atau lisan seorang kahin, ya. Dan itulah yang dipercaya oleh mereka, ya. Nah, pada hadis yang pertama ini dan juga ayat yang ditafsiri oleh hadis ini, ya, kita mendapatkan banyak faedah jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama bahwasanya ada itsbatul qaul azza wajal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalamnya, ya, mata syaa wa kaifa syaa, kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kedua, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada saat demikian saja malaikat-malaikat yang begitu besar, ya, dharabat ajnihataha, ya, khud'anan liqaulihi, ya. Kemudian nanti pada hadis yang kedua atau riwayat yang berikutnya akan kita dapatkan bagaimana kondisi malaikat itu sampai kemudian mereka pingsan, ya. Kemudian yang ketiga, itsbatul ajniha lil malaikah, ya. Bahwa kita tidak bisa mensifati malaikat kecuali apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim, ya. Pada ayat ini, pada hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu mempunyai ajnihah, mempunyai sayap, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan setiap makhluk itu dengan kekhususannya, maka malaikat mempunyai kekhususan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ya, mempunyai sifat dan ciri khas, maka demikian juga para malaikat, dan kita mengimani, ya, apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian malaikat itu juga berjasad, ya, tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang, ya, bahwasanya mereka itu hanyalah ruh tanpa jasad, ya. Sementara jelas di dalam riwayat ini para malaikat itu berjasad, ya. Maka kita mengimani sebagaimana sampai kepada kita, ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya malaikat itu begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu tunduk, dan inilah sesungguhnya syahid atau yang dikehendaki di antara apa yang dituju oleh penulis, ya. Jadi makhluk yang begitu besar, begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, yang bersifat demikian, apalagi yang lebih kecil dari itu, maka sama sekali tidak berhak mendapatkan ibadah. Dan peribadatan kepada mereka berarti adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, bahwasanya para malaikat ini yatakallamun wa ya'qilun. Mereka itu berbicara dan juga, ya, ya'qilun, yakni berakal. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hati. Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada mereka akal, ya, meskipun mereka, ya, tidak seperti manusia dalam hal, ya, aktivitas kehidupannya, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa hal yang digunakan untuk berakal, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sifati bahwasanya mereka itu, ya, memiliki hati, ya.
dan seterusnya. Kemudian yang keenam, tidak akan berasal dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, ya. Sehingga perkataan para malaikat di situ disebutkan oleh para ulama, bisa jadi artinya adalah mereka bertanya tentang apa yang dikatakan, bisa jadi mereka mengatakan itu sebagai pujian. Qaulul haq artinya Allah berkata yang benar, itu adalah sebagai pujian saja, karena tidak akan dikatakan oleh Allah kecuali al-haq, ya. Kemudian yang ketujuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada jin, ya, untuk sampai kepada langit itu sebagai fitnatan linnas, ya, sebagai ujian bagi manusia, ya. Dan disinilah kemudian seorang mempertaruhkan antara tauhidullah dengan syirik, ya, karena fitnah. Para penyihir itu kan fitnah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, ya. Fitnah, ujian bagi manusia. Fitnah apabila seseorang terjerumus ke dalamnya, maka dia tidak selamat dari fitnah tersebut, wal iyadzubillah, ya. Yaitu apa yang terjadi pada para penyihir atau para dukun, ya. Dan dukun yang dimaksudkan adalah mereka yang mengabarkan tentang berbagai kejadian yang akan terjadi di masa datang, bukan setiap perkara yang gaib yang kita tidak tahu, ya, kemudian dikatakan dukun, ya. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, kita tidak tahu kejadian di tempat yang lain, tapi orang lain tahu, kemudian sampai kabar tersebut kepada kita, ya. Bukan gaib yang seperti itu, akan tetapi adalah gaib yang kaitannya dengan mustakbal, tentang apa yang akan terjadi atau tentang apa yang belum terjadi, ya. Kemudian yang kedelapan, bahwa jumlah jin itu sangat banyak, ya, sangat banyak, ya, sehingga mereka saling, ya, bertumpuk-tumpuk sampai kepada sama'ud dunya, ya, langit, dan jasad mereka atau jisim mereka itu begitu ringan, ya. Dan itu adalah bagian dari ciri khas yang Allah Subhanahu wa taala memang khususkan buat mereka, ya. Dan mereka juga mempunyai sifat yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala juga hancurkan mereka dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya al-kuhan ataupun para dukun itu sesungguhnya adalah akzabun nas, orang yang paling dusta, ya. Dan di sini ada pelajaran, ya, ketika seseorang mendapatkan sifat orang itu seperti kahin ini, yang begitu banyak itu adalah kebohongannya, sementara kebenarannya begitu sedikit, harusnya dia tidak percaya kepada orang yang mempunyai sifat tersebut. Tetapi justru mereka, orang-orang yang jahil, ya, menjadikan satu kebenaran itu, ya, sebagai pembenar bagi seluruh kebohongannya. Dan ini adalah cara yang keliru di dalam berpikir, ya, diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, Anin Nuwas ibnu Sam'an, ya, atau ibnu Sim'an, tetapi yang lebih masyhur adalah ibnu Sam'an, ya.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidah, ya, khaufan min Allah azza wa jalla. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ سُعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya jibrilu fayaqulu qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala jibrilu fayantahi jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allahu azza wa jalla. Dari Nuwas ibnu Sam'an, ya, beliau ini adalah salah satu di antara sahabat radhiyallahu taala anhu, dan dikatakan bapaknya juga seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, wallahu taala alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah berkehendak, ya, untuk mewahyukan sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu. Akhadatis samawatu minhu rajfah au qala ra'datun syadidah, ya. Maka langit, di dalam hal ini, ya, langit bukanlah makhluk seperti malaikat, seperti manusia, ya, tetapi di antara makhluk-makhluk Allah yang sifatnya adalah seperti gunung, ya, seperti bumi dan yang lainnya yang tidak bernyawa, ya. Akhadatis samawati minhu rajfatun au qala ra'datun syadidah, ya. Bahwasanya langit itu, ya, gemetar, ra'dah syadidah, ya, khaufan minallahi azza wajal, dan itu karena ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga mensifati gunung, ya. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, apabila kemudian itu sudah didengar oleh ahlus samawat, seluruh penduduk langit, ya, su'iku, mereka semua dalam keadaan pingsan, ya, karena hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi wa kharru lillahi sujjada, dan kemudian mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersujud. Fayakun awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya dari wahyunya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, ya. Thumma yamuru Jibrilu alal malaikah, kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama, setiap kali melewati satu langit, ya, berarti langit ini, ya, banyak, ya, setiap kali dilewati oleh Jibril sa'alahu malaikatuha, ya, ditanya oleh malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut, ya. Madza qala rabbuna ya Jibril, apakah yang dikatakan oleh Rabb kami atau Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haq, ya,
ia mengatakan al-haq bahwal aliyul kabir, fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semua dari mereka mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amrahullahu azza wajal, maka Jibril menyampaikan wahyu kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menerimanya. Jadi dibawa terus oleh Jibril alaihissalatu wassalam, dijaga oleh Jibril alaihissalatu wassalam sampai kepada para nabi dan para rasul yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikut ini, jamaah yang dirahmati Allah, ya, adalah hadis yang dibawakan oleh al-muallif, ya. Namun di sini ada perbincangan di dalam riwayat hadis ini, wallahu taala alam, ya. Tetapi ada penguat, ya, ada penguat, ya. Karena oleh penulis tidak ditakhrij, ya, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari riwayat Ibnu Abi Hatim mempunyai illah pada sanadnya, yaitu ada seorang yang bernama Al-Walid, ya, sehingga hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang dhaif atau yang lemah, khususnya karena Al-Walid yang dimaksudkan adalah seorang yang mudallis dan meriwayatkan dari gurunya dengan an-anah, yaitu ya. Hanya saja hadis ini sebagaimana dikatakan mempunyai penguat dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Ahmad dari hadis Ibnu Abbas, ya, sebagai syahidnya. Pada hadis tersebut dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apabila berbicara dengan wahyu maka didengar oleh hamalatul arsy, yaitu malaikat-malaikat pembawa ars. Fasabbahu, maka mereka bertasbih, dan ini adalah pekerjaan para malaikat, ya. Thumma sami'ahu ahlu kulli sama, kemudian didengar oleh penghuni setiap langit. Fayusabbihun kama sabbaha ahlus sama'i sabi'ah, ya. Maka semua dari malaikat itu bertasbih sebagaimana juga bertasbihnya penghuni langit yang ketujuh, ya. Hatta yasila ila sama'i dunya, sampai kepada langit yang terendah. Fatakhtafuhul jinnu awis syayatin, disinilah jin dan syaitan mencurinya, ya. Demikian, dan tidak ada penyebutan pada riwayat Muslim dan Ahmad itu rajfah as-sama, ya, atau tidak ada penyebutan tentang sujud. Akan tapi wallahu taala alam bahwa hal tersebut nampaknya ada asalnya, apalagi ada syahid di sini dari riwayat Muslim dan juga Ahmad, wallahu taala alam. Hadis yang kedua ini, jamaah yang dirahmati Allah, juga seperti hadis yang pertama, ya. Ada beberapa kondisi yang berbeda, ya. Di antaranya adalah pensifatan bagaimana kondisi malaikat, ya, bahwa mereka pingsan, dan bagaimana kondisi langit, ya. Dan yang zahir bahwasanya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pingsan tersebut. Wallahu taala a'lam, ya. Dan dikatakan bahwasanya yang pertama kali tersadar adalah malaikat Jibril, dan karena malaikat Jibril tadi sebagaimana dikatakan mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu. Wallahu taala alam. Pada hadis yang kedua ini juga ada beberapa pelajaran. Yang pertama, itsbatul iradah, ya, sudah mafhum insyaallah taala bahwa iradah Allah Subhanahu wa taala ada iradah yang syar'iyyah, ya, dan ada iradah yang kauniyah, ya. Iradah kauniyah yakni takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, bahwa seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun
tidak bernyawa, mereka itu adalah benda mati, ya. Namun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi azamah Allah Subhanahu wa taala dirasakan oleh, ya, bumi, dirasakan oleh gunung, dirasakan oleh langit, ya, dirasakan oleh jamad, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, di dalam sebuah ayat, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, ya, bahwa langit yang 7, ya, dan juga bumi dan seluruh yang di dalamnya, ya, itu semuanya bertasbih, ya. Tidak sesuatu pun darinya kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44, ya. Kalau benda mati, ya, bertasbih, ya, kemudian makhluk-makhluk yang selain manusia dan jin bertasbih, maka seharusnya manusia dan jin juga bertasbih karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada keduanya, ya. Tetapi memang di antara mereka lah ini terjadi berbagai fitnah dan berbagai ujian, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan tergantung kepada istiqomah masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, baik manusia ataupun jin. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita sampaikan pada hadis yang pertama, ya, tentang sifat malaikat yang bisa memahami, ya, yang berbicara, yang berakal, ya, terjadi pertanyaan di antara mereka dan terjadi jawaban di antara mereka, ya, ya. Sehingga waliyadzubillah, ya, dari pemahaman yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu tidak mempunyai sifat-sifat yang seperti itu, ya. Lazimul qaul, ya, bahwa lazim dari perkataan itu berarti kita mendapatkan syariat dari malaikat yang tidak berakal, waliyadzubillah. Ini pemahaman yang berbahaya, ya. Jelas berdasarkan nas, mereka mempunyai hati, mereka memahami, terjadi tanya jawab di antara mereka, ya. Mereka berakal, mereka hanya melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, ya, untuk menyampaikan syariat kepada manusia, ya. Jadi syariat ini disampaikan oleh makhluk yang begitu mulia, ya, bukan seperti yang disifati oleh mereka, waliyadzubillah, dan itu adalah sebuah kesalahan dan sesuatu yang sangat keliru di dalam bertauhid kepada keimanan berita yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah bahwasanya jumlah malaikat, jumlah langit yang 7, ya, dan kemudian setiap langit itu mempunyai penghuni, karena disebutkan di dalam riwayat tersebut malaikatuha, ya, malaikat-malaikat di langit tersebut, ya. Yang berikutnya yang kelima, Jibril alaihissalatu wassalam, ya, adalah malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amanah wahyu. Itu disebutkan di dalam perkataan Waraqah ibnu Naufal itu sebagai namus, ya. Sedangkan namus dalam bahasa Ibriyah, ya, itu artinya adalah sahibus sir, yaitu orang yang menjaga rahasia atau, ya, makhluk yang menjaga rahasia, ya. Jadi ketika turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Alaq, ya, kemudian terjadi semacam ketakutan pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha kepada pamannya Waraqah ibnu Naufal. Kemudian diceritakanlah apa yang terjadi. Waraqah ibnu Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi jaa Musa. Ini adalah namus yang datang kepada Musa, ya. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Nah,
namus di dalam bahasa mereka itu atau bahasa Ibriyah ya, artinya adalah sahibus sir, yaitu makhluk yang menjaga rahasia ya, al-amin ya. Maka batallah juga anggapan ya tadi orang-orang yang masuk di dalam golongan Syiah ya, yang menyebutkan bahwasanya seharusnya wahyu itu sampai kepada Haidar. Maksudnya di sini adalah Ali radhiyallahu taala an. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu adalah Khalifah Ar-Rasyid, khalifah yang keempat dengan kedudukannya ya, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Namun Ali radhiyallahu taala anhu adalah Ali ya, yang wahyu itu tidak diturunkan kepadanya. Wahyu itu diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan ya, pengukuhan di dalam riwayat ini sifat izzah dan jalal bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan sifat izzah yang dimaksudkan itu dalam 3 makna sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa izzah pada Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu yang pertama artinya adalah mumtani'un an yanalahu ahadun bisu, tidak mungkin mendapatkan keburukan dari siapapun ya. Jadi kalau izzah pada makhluk ya, tetap aja mempunyai sifat lemah, tapi izzah pada diri Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tidak ada yang bisa mengenai Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'jizuhu ahad ya, tidak bisa ya. Yang kedua, bimakna dzi qadrin la yusyarikuhu fi ahad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kemampuan yang tidak ada orang yang ikut menyertainya di dalamnya. Kalau sifat makhluk ya, semakin banyak semakin kuat ya. Sebagaimana tadi jin juga bertumpuk-tumpuk untuk sampai kepada as-sama'ud dunya. Demikian juga dengan manusia ya. Semakin berkumpul semakin kuat, ada musyarakah dari yang lain ya, kekuatan ditambah kekuatan ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada musyarakah ya. Allah subhanahu wa ta'ala aziz ya, tidak ada musyarakah, tidak ada keikutsertaan yang lain pada izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aziz yang ketiga artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ghalib, qahir. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ghalabah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sebagaimana dikatakan tadi jamaah yang dirahmati Allah ya, bahwa hadis ini mempunyai penguat dari hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Ahmad ya. Dan pelajaran yang juga terpenting disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini, bahwa ayat ini dikatakan ayat hatta idza fuzya an qulubihim ya, itu dikatakan taqta'u uruqa syajaras syirki minal qalbi ya, memotong pohon syirik ya sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Karena 4 kemungkinan tadi ya, 4 yang menjadi ketergantungan makhluk tadi ya, dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Pertama, bahwasanya mereka tidak mempunyai apapun ya, sangkaan bahwasanya mereka punya sudah dibatalkan. Yang kedua, bahwasanya tidak ada musyarakah apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak membutuhkannya ya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan orang yang menolongnya dalam masalah kekuasaannya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mau ada yang menolong, mau tidak ada yang menolong, Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya tidak berkurang dan tidak bertambah ya. Dan yang keempat, bahwasanya mereka juga tidak bisa memberikan syafaat dalam bentuk apapun ya, pada hari kiamat kelak, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dirahmati Allah, itu beberapa
pelajaran yang kita bisa ambil dari bab yang berkaitan dengan ini, dan maksud dari bab ini alhamdulillah zahir, ya. Bagaimana zahir jelasnya, ya? Maksudnya kenapa ada bab ini, ya, bahwa ya makhluk yang begitu besar, ya, pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada apa-apanya, ya. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, ya. Yang paling besar di antara para malaikat, ya. Bagaimana dengan yang di bawah mereka? Maka syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah syirik yang sesungguhnya secara, ya, akal tidak bisa diterima dan secara kenyataan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang disampaikan jamaah yang dirahmati Allah pada bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan barakah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang disampaikan malaikat Jibril yang besar. Sayapnya kalau membentang sepanjang bujur timur dan barat. Tingginya sejauh pandang Nabi. Kalau manusia normal pandangan terjauh kan 3 kilo. Lalu tingginya malaikat Jibril itu mungkin lebih daripada 3 kilo. Nabi aja seperti itu. Sayapnya 200. Jibril sendiri bilang saya lebih kecil daripada Israfil dirinya. Jibril setiap turun di langit menemui malaikat-malaikat, berarti langitnya berlapis-lapis. Dan Jibril bilang kalau menemui Allah perlu 600.000 tahun. Wah, Allah kita terima. Jangan ditanyakan. Jibril terbuat dari kamu. 1, 2, jin-jin itu seperti apa? Malaikat aja seperti itu. Sudah, Pak. Sebentar. Barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, malaikat Jibril dengan sifat-sifat yang seperti itu, ya. Dan pertama bahwasanya banyak sekali perkara-perkara yang gaib, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beritanya, ya, dan memang kita tidak melihatnya, ya, sehingga itulah yang kita imani, ya. Diciptakannya malaikat dari nur, ya, kemudian diciptakannya Hawa dari Adam, ya, diciptakannya Isa begitu saja, ya. Semuanya itu menunjukkan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama, bahwa itu semuanya gaib, termasuk al-jannah wan nar, ya. Bahwa dikatakan al-jannah wan nar itu adalah makhluqatani al-an, ya. Al-jannah dan an-nar itu adalah dua makhluk sekarang ini, ya. Bukan menunggu dunia habis kemudian baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-jannah, baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan an-nar. Jannah bagaimana luasnya, ya.
besar, ya, luas. Bagaimana seluruhnya juga berada di tempat tersebut, ya. Semuanya itu adalah hal-hal yang gaib. Tetapi untuk mengimani hal-hal yang gaib itu adalah dengan cara melihat hal-hal yang zahir, diantaranya sebagai perantara, ya. Ya, apa yang kita lihat ini, ya, bahwa dunia seisinya, ya, langit yang kita lihat ini bukan langit yang bisa ditembus sampai langit as-sabi'ah, tetapi langit yang paling bawah saja, ya. La tanfudu min aqtaris samawati, apa di dalam surat Ar-Rahman, ya. Tidak akan kita sampai kepada yang paling tinggi dari langit tersebut, ya. Nah, bagaimana dengan kebesaran-kebesaran itu? Ya, berita yang gaib, ya. Cukup dengan kita mengimani karena Rasulullah SAW mengabarkannya. Dan kebesaran tersebut juga dari apa yang kita rasakan, ya, dari apa yang kita rasakan, ya. Misalnya dengan kita berdoa, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan, kok begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benar-benar maha besar. Makhluk-makhluk yang begitu besar, ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Adapun seberas besar jin, ya, saya tidak tahu, ya. Apakah ada riwayat yang juga mengukur tentang besarnya jin-jin tersebut? Saya tidak tahu, wallahu taala a'lam. Silakan, Pak. Pada nanti kita manusia saat di padang mahsyar dan hari-hari pengadilan nanti, jin menting malaikat itu mendekat kita, mendekat kita untuk memberikan catatan baik dan buruk tadi. Padahal gedenya malaikat segede itu, apakah malaikat itu nanti menyesuaikan kita manusia ini? Iya. Dalam hari saat di padang mahsyar. Ya, baik. Ya, yang kedua, tadi kenapa saya katakan kedua, tadi saya mau sampaikan tapi lupa. Bahwa kita tidak bisa mengkiaskan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan dekatnya matahari dengan kepala-kepala manusia, ya, bahwa tadanu asy-syamsu yaumal qiyamati, ya, ala ru'usil khalaiki biqadri milin, ya. Bahwa matahari pada hari kiamat kelak akan mendekat kepada manusia biqadri mil, ya kan, sejauh 1 mil saja, ya. Kita mengikuti tafsir yang menjelaskan bahwasanya kadar 1 mil itu adalah, ya, kurang lebih berapa, 1,5 kilo, ya. Nah, ya, kurang lebih 1,5 kilo. Gimana matahari bisa mendekat dengan jarak 1,5 kilo? Ya, apakah tidak semuanya terbakar, kan gitu? Ya, itu karena logika kita saat ini, ya, karena membawa matahari dalam kondisi kita di dunia, ya. Sedangkan di akhirat kelak apakah pasti hukum seperti itu? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian, ya, kondisi begitu dahsyat, kondisi begitu panas, ya, dan sebagainya, kemudian keringat, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai leher, ya, dan seterusnya, ya. Itu kondisinya, ya. Kita itu kalau sangat panas, ya, apakah kemudian di dunia ini akan berkeringat sampai netes-netes, kemudian apa namanya, kayak istilahnya kayak banjir dan sebagainya? Kan juga tidak, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
menghendaki seperti itu, mampu membuat sebuah kondisi yang seperti itu, ya jelas kita mengimaninya, ya. Berarti ada sesuatu yang berbeda antara hal yang ada di dunia saat ini dengan yang ada di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membedakan di mana kelak di surga ada buah-buahan seperti yang di dunia, tetapi berbeda misalnya sifatnya, rasanya dan sebagainya, ya kan? Sebagaimana khamr yang ada di dunia, ya, nanti ada khamr di akhirat, tetapi khamr di akhirat tidak memabukkan, ya kan gitu, ya. Nah, itu tidak bisa dikiaskan antara apa yang terjadi di dunia dengan apa yang kelak terjadi di akhirat. Termasuk juga bahwasanya manusia berdiri khamsina alfasanah, ya kan, 50.000 tahun. Gimana manusia berdiri? Kita berdiri hanya dalam waktu yang singkat saja sudah nggak kuat. Nah, itu yang diarahkan wallahu alam sama Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi itu adalah bagaimana Allah menggambarkan tentang apa yang akan terjadi saat itu, ya. Tetapi tidak semuanya digambarkan secara benar-benar, ya, bisa masuk ke dalam perhitungan ketika kita di dunia ini, ya. Karena beberapa hal tidak bisa cerna dengan keberadaan akal kita di dunia ini. Dan disitulah keimanan kita terhadap perkara-perkara yang gaib, wallahu ta'ala alam, ya. Jadi intinya beliau mengatakan tidak bisa dikiaskan, ya. Itu Pak, ya. Mungkin ada lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langit itu siapa aja? Terus yang kedua, harus menyampaikan jin itu mencuri dari malaikat. Itu yang dicuri itu info apa maksudnya, atau dari apa aja? Terima kasih. Yang pertama tadi apa Pak? Penduduk langit itu siapa aja itu? Oh iya. Yang kedua tadi, jin itu suka mencuri yang di langit berapa dan yang itu apa aja itu? Iya. Berkaitan dengan penduduk langit, wallahu ta'ala alam, kalau yang dimaksudkan pada dua hadis ini adalah para malaikat, ya. Dan bahkan setiap jengkal dari langit ada malaikat, ya. Seperti apa rupanya, wallahu ta'ala alam, ya. Untuk mengimani perkara-perkara yang gaib, kita hanya pada sebatas berita gaib, ya. Itu saja, ya. Misalnya nama, kemudian sifat, kemudian bentuk, ya, yaitu pada apa yang dikabarkan pada nas baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang kedua adalah tentang mustarikus sama atau mencuri, ya. Tadi dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwa yang dicuri itu adalah yang berkaitan dengan berita takdir, ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun wahyu tidak mungkin, ya. Karena wahyu itu dijaga, ya. Karena wahyu itu dijaga dan dibawa dengan penuh amanah oleh malaikat Jibril sampai kepada para al-anbiya dan para rasul, ya. Dan yang berhasil diambil itu adalah, ya, sedikit saja, dan itulah yang dikatakan tadi sebagai fitnah, ya. Tadi saya katakan bahwa itu jualannya mereka, ya. Kalau dukun, para penyihir ini, ya, beritanya sama sekali tidak ada yang benar, ya tidak akan ada yang mempercayai mereka. Tetapi karena satu kebenaran meskipun beribu-ribu kebohongan, disitulah kemudian ada yang membenarkan dan ada yang percaya kepada mereka, ya. Dan disitu diperingati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fayusdaku bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, ya. Kemudian dibenarkan dengan kata-kata yang berhasil diambil dari langit itu, dan itu pada langit yang terendah, yaitu yang dikatakan sebagai as-sama'ud dunya, langit yang terendah. Wallahu ta'ala alam.
bintang-bintang di langit pertama itu sebagai penjaga dari jin setan yang menjadi dengar dari para malaikat. Apakah benar melempar jin yang benar itu yang sehari-hari tertentu kita lihat sehari-hari itu sebagai apa itu bintang jatuh atau meteorit pengambil? Nah, itu saya tidak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, ya kan? Dan kami jadikan sebagai rujuman lisyayatin di dalam surat Tabarak. Wallahu taala a'lam. Cukup ya, insyaallah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan dan saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.